Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara-saudara sekalian, baik yang di Semarang, di desa Pojok Sedah, dan dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, kiranya dapat mengikuti ibadah petang hari ini dengan kusuk dan dengan saksama. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Saudara, kita akan mulai dengan pujian dalam buku Pesalu nomor 8. Tuhan tetapkan langkah kami. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia sana ini. Tiada nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk petang hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan.
Dan petang malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan, mendengar teguran Tuhan, nasihat Tuhan, juga firman yang memberikan kami pengharapan untuk membangun iman dan percaya kami. Tuhan, inilah doa kami, supaya dengan kuat kuasa firman Tuhan, langkah-langkah hidup kami di dunia yang penuh dengan jerat perangkap kuasa kegelapan untuk menjatuhkan hidup kami. Firman-Mu menjadi suluh bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Dan Tuhan meluputkan kami, melepaskan kami dari jerat-jerat pemburu burung Tuhan. Tuhan, terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, berikan kami hikmat yang dari Maha Tinggi. Urapan Roh-Mu yang kudus membuat kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan dapat menampung kebenaran-Mu. Berikan kami kemampuan untuk hidup sesuai firman Tuhan, mengaplikasikan firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat untuk meneruskan firman-Mu kepada jemaat. Dan kami doakan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing yang dengan setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan juga curahkan berkat-Mu atas mereka. Kami percaya firman-Mu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap waspada, tidak lengah sedikit pun Tuhan. Kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis yang coba untuk mencuri firman Tuhan, kami ikat dan kami tengking Engkau di dalam nama Yesus, supaya keluar dan tidak mengganggu, tidak mencuri firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus saja menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan sambung ayat yang ketiga, bait yang ketiga, kemuliaan. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita akan minta kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan untuk memimpin kita, membimbing langkah-langkah hidup kita, supaya kita bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami di dalam lan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan
suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Saudara-saudara, saya senang mengajak saudara-saudara menyanyikan pujian ini karena sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini, berbicara tentang kekudusan, terutama di dalam kekudusan nikah. Dan ini merupakan suatu ciri khas daripada kekristenan kita, yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan atau keyakinan agama-agama lain di sini, saudara, yaitu kekudusan, khususnya dalam kekudusan nikah. Semua agama mengajarkan apa yang baik atau apa yang dianggap benar dan sebagainya. Tetapi dalam satu hal ini, saudaraku, hampir-hampir tidak ada di dalam ajaran agama lain yang menekankan tentang kekudusan nikah atau nikah yang kudus atau hidup nikah yang kudus, saudaraku, yang merupakan kehendak Allah. Karena apa? Kehidupan nikah yang kudus ini merupakan refleksi atau merupakan satu bayangan nikah rohani antara Kristus sebagai mempelai laki-laki surga bersama sidang jemaat itu sidang mempelai, yang semua hamba Tuhan, gereja Tuhan percaya bahwa gereja Tuhan itu sebagai sidang mempelai Tuhan. Namun bagaimana fakta dan kenyataannya, maka mari kita sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua kita orang Kristen, tetapi apakah kita termasuk sidang mempelai? Nah, itu hanya Tuhan yang bisa menetapkan. Bab itu mari saudara kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membaca lebih dulu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 nanti, saudara. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, tetapi andai kata tidak, saudara, kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak bukanlah menolak manusia,
melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung kepada mereka. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, satu perikop yang kami baca secara lengkap. Nah, saudara-saudara, petang hari ini seperti yang tadi saya sudah singgung, bicara tentang kekudusan. Kekudusan yang Tuhan kehendaki, dikatakan Tuhan menghendaki terjadi pengudusan. Nasihat ini cukup serius, saudaraku, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa 3 pasal pertama Paulus secara lemah lembut, emosional menunjukkan betapa dia mengasihi jemaat Tesalonika dengan cara yang sangat lemah lembut, ramah tamah. Paulus menyampaikan pengajaran kepada orang-orang Tesalonika. Tetapi dalam pasal 4 dan juga nanti pasal 5, Paulus berbicara lebih serius, lebih tegas. Saudara, ini mengingatkan kita pada pelajaran yang lalu, ya, di dalam 1 Tesalonika 2, saudaraku, kita membaca di sana bahwa Paulus itu mensifatkan dirinya berlaku terhadap jemaat itu seperti seorang ibu dan seorang ayah. Ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 itu disebutkan dalam ayat 7 mengatakan bahwa dia itu begitu berlaku ramah seperti seorang ibu. Mungkin ayat itu perlu dibacakan, minta tolong Mas Philip untuk membacakan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya. Saudara, di sini kita membaca, jadi Paulus itu konsekuen, ya, artinya konsisten, dia mengaku sebagai seorang ibu yang ramah, mengasuh anak-anak. Nah, saudara bisa tahu, seorang ibu sama anak-anak itu kan lemah lembut, ya, sayang dan sebagainya. Nah, itu dinyatakan dalam pasal 1 sampai pasal 3 itu nada-nada pelayanan, pemberitaan firman itu seperti itu, saudara. Ya, tetapi dalam ayat 11, tolong dibacakan ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Terus? Dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, di sini Paulus menempatkan diri sebagai seorang ayah, katanya gitu. Nah, tentu ayah ibu itu sama, saudaraku, sayang sama anak-anak, cuma tentu di dalam praktek itu memang kelihatan lain. Ibu itu memang sayang, ya, lemah lembut dan sebagainya, tetapi ayah itu memberi nasihat, kalau perlu menegur, bahkan seringkali dengan nada suara yang mungkin lebih serius begitu, ya. Nah, di sini Saudara, pasal 1 sampai pasal 3
Paulus kata tadi begitu ramah, lemah lembut, merawat jemaat, seperti juga menyatakan kerinduan seperti yang dalam pelajaran yang lalu saya katakan dia rindu bertemu muka dengan orang Tesalonika, ingin menambahkan apa iman mereka sampai dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saudara masih ingat itu pelajaran yang lalu, tapi dalam pasal 4 ini kita membaca tadi bahwa dia ingin menasihatkan. Dan nasihatnya itu bicara tentang kesucian. Dan ini serius, saudara. Ya, mungkin tolong dibacakan lagi 1 Tesalonika 4 ayat 1 yang kita akan melihat. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saudara, dasi Paulus menggunakan kata akhirnya. Akhirnya bukan berarti berakhir itunya, tetapi maksudnya setelah dia memberitahukan secara lemah lembut, ramah tamah, saudara. Kemudian sekarang Paulus ingin memberitahukan bahwa semua yang telah diajarkan, saudara, itu maunya diaplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama karena kita sedang menantikan suatu dispensasi atau suatu kesempatan menantikan kedatangan Tuhan. Dan dalam ayat lain firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun dapat bertemu Tuhan tanpa kesucian. Bab itu Paulus bicara tentang kesucian. Ya, dikatakan saudara-saudara, kamu sudah tahu apa yang kuajarkan supaya kamu hidup berkenan kepada Allah. Ya. Jadi dalam ajaran-ajaran itu Paulus memberitahukan bagaimana seharusnya hidup berkenan kepada Allah. Seperti yang lalu saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya percaya, iman saja diselamatkan, ternyata perlu ditambah. Sebab itu Paulus rindu ketemu dengan orang-orang Tesalonika, bicara semuka untuk memberitahukan hal-hal yang lebih rinci sebagai kelanjutan daripada iman percaya itu. Dan iman percaya itu dikatakan selanjutnya yaitu supaya hidup berkenan kepada Allah itu adalah kekudusan. Tanpa iman dan kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus bicara di sini dikatakan hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi Paulus tidak mencela orang Tesalonika. Orang saya sudah kelihatan menurut, ya, mentaati, tetapi Paulus ingin mendorong supaya seorang ayah itu memang bisa membimbing dan membombong, ya, mendorong supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan saya melihat di sini betapa Paulus seorang yang bijaksana, cara untuk menasihati, cara untuk memotivasi seseorang, memanage seseorang dari anak-anak menjadi dewasa, ya. Puji Tuhan, supaya kamu makin bersungguh-sungguh lagi. Nah, saudara, kemudian di dalam ayat yang keempat dan kelima berkata, yaitu perihal bagaimana seharusnya seorang ayah mendidik anaknya itu, yaitu supaya mereka itu hidup kudus di hadapan Allah. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Sebab itu mari kita akan melihat, saudara-saudara, pada ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan.
Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kau menjauhi percabulan. Jadi ini merupakan inti, saudaraku. Jadi kalau saya sarikan, Paulus bicara, aku menasihati kamu, bagaimana supaya kamu hidup berkenan kepada Allah itu, maksudnya hidup sehari-hari, saudaraku. Praktek kita sehari-hari, ya. Jadi ibadah itu menjadi orang itu bukan hanya mendengar pengajaran secara teologis atau secara teoritis, tetapi itu dipraktekkan, diimplementasikan, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dan di sini paling tidak saya melihat juga ada beberapa perkara, tetapi yang paling penting utama di sini adalah hidup nikah. Hidup nikah, ya. Saya bacakan kembali, nanti tolong Mas Philip bacakan ayat yang ke-3 dan ke-4, ya. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah, teruskan. Pengudusanmu. Pengudusanmu. Dan pengudusan itu, saudaraku, aspek-aspeknya. Pertama aspek hidup nikah, hidup sehari-hari, dan setelah kita baca selanjutnya. Teruskan. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi di sini aspek pertama hidup berkenan pada Allah itu dalam kehidupan nikah rumah tangga. Tadi di depan saya sempat singgung di pendahuluan bahwa ini yang merupakan ciri yang khas dari kehidupan Kristen atau agama Kristen begitu, ya. Tetapi saya tidak mengatakan agama Kristen karena agama tidak menjadi syarat keselamatan, ya, penyelamatan, tetapi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ciri ini adalah ciri yang tidak bisa dimanipulasikan, yaitu kekudusan hidup nikah. Nikah di dalam rumah tangga. Bab itu Paulus katakan ini kehendak Allah itu pengudusanmu. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Apalagi agama kafir, saudaraku, ya. Terutama kalau kita bisa melihat latar belakang pada zamannya Paulus itu kan, terutama bagi orang yang tidak percaya Allah itu kan, Paulus berbicara kepada orang Athena, orang Gerika, orang Makedonia, orang Romawi, saudara-saudara, orang Yunani. Terutama dalam kehidupan nikah itu, terus terang saja, saudaraku, itu merupakan hal-hal yang sangat besar masalahnya, yaitu mereka tidak bisa menjaga kekudusan hidup nikah mereka. Nikah itu bisa menjadi semacam eksperimen, bisa menjadi suatu wadah melampiaskan hawa nafsu dan sebagainya. Dan juga saudara-saudara, antara poligami dan sebagaimana itu, hal itu sudah terjadi dan itu sudah disinyalir oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 1. Bagaimana dalam kehidupan nikah itu, dalam hal ini ya, dalam seksualitas itu, ini sangat amoral begitulah, ya. Nah, Paulus katakan kita itu jangan sama dengan orang yang tidak takut akan Allah itu, yang tidak mengenal Allah. Kalau mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi kita anak Tuhan, orang Kristen, diajar hidup kudus. Nah, di dalam kehidupan nikah itu, coba kita akan baca ulang, ya. Kita membaca kembali ayat yang ke-3 dan ke-4 itu, ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu,
yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini prinsip, saudara. Menjauhi percabulan. Percabulan itu kalau bagi orang yang belum nikah itu adalah suatu praktek-praktek yang sebetulnya belum waktunya mereka lakukan. Tetapi dalam kehidupan nikah ini berarti perzinahan. Sudah mempunyai istri tetapi bisa bergaul dengan wanita lain atau sebaliknya. Sudah mempunyai suami masih bergaul dengan orang lain. Sebab itu ada kalimat tadi di sini ayat 4, coba dibacakan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Nah, ini prinsip nikah Kristen. Nikah gerejawi. Ya. Ini supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri atau anak-anak sudah mulai remaja, sudah mulai mengenal hal-hal yang semacam itu, maka kita perlu menekankan di sini. Dikatakan di sini menjauhi percabulan. Percabulan itu dimulai pada waktu kita masih muda. Dalam pergaulan pertama-tama kenalan, berteman, bersahabat, kemudian mulai pacaran. Pada waktu masa pacaran itulah ini godaan yang paling berat. Percabulan. Mereka mungkin belum melakukan hubungan seksualitas, tetapi sudah melakukan hal-hal yang, itu percabulan, saudara. Dan itu firman Tuhan dalam kitab Taurat kata itu merupakan satu pelanggaran, persundalan, yaitu melakukan hal-hal yang belum waktunya, puji Tuhan, dan itu harus dijauhi. Ya. Nah, di dalam kehidupan nikah, saudara rumah tangga, itu bisa terlanjut, yaitu saya katakan tadi bisa sudah mempunyai suami tetapi bisa hubungan dengan orang lain. Sudah mempunyai istri, hubungan. Sebab itu tadi ayat ini mengatakan supaya kamu masing-masing seorang demi seorang mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri. Loh, ada kalimat istrinya sendiri. Itu kan ada suatu asumsi atau ada satu pengertian, istri orang lain juga begitu. Orang lain bisa memiliki, saudaraku. Ya. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Amsal Soleman juga memberikan pengajaran ini, saudaraku. Supaya kita itu bisa mempunyai istri sendiri, dikatakan sebagai sumber air. Jangan sampai orang lain yang ikut menikmati. Maka itu harus dikasih pagar, ya, puji Tuhan. Jadi ini prinsipnya sudah hidup nikah. Nikah Kristen itu adalah nikah yang monologi, ya, atau artinya yang satu istri satu suami untuk seterusnya. Ya. Memang pada waktu kita masih legan, pacaran mungkin bisa banyak. Teman perempuan banyak, teman laki banyak. Tetapi itu tidak boleh diteruskan pada waktu kita sudah nikah. Nasihat waktu saya masih remaja itu, ada nasihat dari seorang hamba Tuhan mengatakan, ya waktu kita masih legan atau kita masih muda, buka mata selebar-lebarnya. Pandang sana, pandang sini, melirik sana, melirik sini. Ya. Tetapi setelah menikah itu, rapatkan mata sesempit-sempitnya, dikatakan itu. Jangan kita memandang kanan kiri lagi, hanya satu, istri kita atau suami kita. Nah, saudara-saudara, nah inilah prinsip nikah. Ini sangat sangat bertentangan atau sangat melawan arus pada waktu budaya kultur pada waktu itu. Karena berganti-ganti suami istri itu untuk orang kafir, apalagi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dianggap biasa saja. Kawin, cerai. Nah, sampai sekarang tuh itu bahasa masih ada terjadi. Sampai di sini jodoh kita
cerai kawin lagi, saudaraku. Sehingga hal itu menjadi satu budaya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan. Loh, menjadi suami istri itu memang Tuhan izinkan, saudaraku, tetapi dalam pengudusan dan penghormatan, tidak dalam hawa nafsu, saudaraku. Wah, orang dunia sekarang kan berusaha begitu rupa, saudaraku. Nah, ini rahasia kehidupan nikah. Oh, saudara-saudara, kalau seorang tidak bisa memuaskan, dia bisa cari lain dan sebagainya, jajan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, mengambil seorang istri menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Saudara, waktu kita memberikan konseling pernikahan, maka prinsip nikah itu bukan semata-mata untuk seksual. Walaupun seksualitas itu merupakan bagian daripada kehidupan nikah. Tetapi yang membuat kita harus mengambil seorang istri atau suami bukan didorong oleh karena hawa nafsu seksual saja. Karena itu Tuhan, maka itu umurnya sebentar saja. Umurnya sebentar saja. Tetapi harus ada suasana kasih, saudaraku. Ya, kasih. Mengapa orang harus menikah? Karena kita membutuhkan orang lain. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu penolong. Sebab itu Tuhan tahu, maka Adam yang sendirian itu diberikan seorang penolong. Seorang penolong, bukan 2 atau 3 orang. Saudara, oh puji Tuhan, bukan dalam keinginan hawa nafsu. Kalau keinginan hawa nafsu itu kan melampiaskan, saudara. Maafkan ya, seperti hewan, ya, kambing dan sebagainya itu menggambarkan nafsu. Wah, memuaskan diri, berganti-ganti dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak mempunyai norma-norma kekudusan. Mereka hanya menuruti hawa nafsu, melihat orang itu cantik, orang itu menarik dan sebagainya, bisa direbut, bisa dipengaruhi dan sebagainya. Tetapi dalam kekristenan, nikah Kristen harus menurut kehendak Tuhan. Ya, menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan. Memperdayakan. Nah, ini saudara-saudara, memperdayakan itu sama dengan membujuk atau menipu dan sebagainya. Terutama di dalam masa-masa pertunangan, saudaraku. Itu rahasia orang-orang muda. Seringkali mereka mau coba-coba, eksperimen dan sebagainya. Kalau yang pihak perempuan mengatakan tidak mau, gini, oh jangan takut, aku tanggung jawab. Kalau kamu hamil tetap saya nikahi dan sebagainya. Akhirnya saudaraku terjadi sesuatu. Dan seringkali perempuan jadi korban, saudaraku. Ya, mau apa? Sudah kalah separuh, tidak bisa menuntut, tidak bisa berbuat sesuatu. Sebab itu maka harus kita bisa menahan diri. Ini kehendak Allah. Inilah nasihat yang cukup serius, cukup keras daripada Rasul Paulus, terutama dalam kehidupan kekudusan. Saudara, puji Tuhan, ya. Mudah-mudahan ini kepada sidang jemaat Tuhan, baik yang sudah tua, juga orang-orang muda, kita memahami hal ini. Yang sudah tua, mari kita awasi anak-anak kita, pemuda-pemudi kita yang sudah mulai masa pubertas, mulai merasa perkembangan itu ke sana, kita mengarahkan mereka. Kita arahkan mereka.
Kalau mereka mempunyai ketertarikan seorang itu normal, saudaraku. Ya, seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan muda, itu normal, tidak usah kita larang. Karena itu memang Tuhan ciptakan. Tetapi waktunya belum ada. Ya, dalam kitab Sirul Asar dikatakan jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Sebab itu mari kita berdoa. Nah, anak-anak muda perhatikan ini supaya dikatakan sini bahwa Tuhan itu pembalas. Kalau kita melanggar ini, itu Tuhan yang membalas. Membalasnya dengan berbagai cara, saudaraku. Ya, saudara, coba kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 20. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan. Jadi jangan anggap itu percabulan seperti makan minum saja. Habis makan dilap hilang. Tidak, saudaraku. Ya, ini firman Tuhan. Tubuh bukan untuk percabulan. Teruskan. Melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Loh, firman Tuhan kan tubuh kita itu rumah Allah, rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Jadi kita harus menyediakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, teruskan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tubuhmu itu anggota Kristus, teruskan. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya, teruskan. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, teruskan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Sudah, ini prinsip. Orang yang sudah mengadakan hubungan seksual itu menjadi satu tubuh, satu daging. Sehingga sama. Nah, padahal dalam percabulan itu kan berganti-ganti. Saudara, ya, puji Tuhan. Teruskan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Teruskan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa mencuri, dosa yang lain itu di luar tubuh. Tetapi dosa percabulan itu di dalam tubuh. Kita menodai diri sendiri. Dan saudara-saudaraku, dosa itu ada sanksinya, ada akibatnya. Nah, saudara tahu penyakit raja singa dalam bahasa Jawa, itu sipilis atau yang sekarang gonorgi dan sebagainya. Dan sekarang yang lebih meningkat itu HIV dan sebagainya. Itu adalah akibat percabulan ini, saudara. Dan hukumannya cukup berat, dan konon sampai hari ini belum ada obatnya yang bisa membasmi HIV itu, sama seperti corona ini. Itu Tuhan membalaskan. Sebab itu kalau kita melakukan segala sesuatu atau percabulan ini di luar nikah, maka ada hukuman di situ. Ya, ada hukuman. Sebab itu nikah itu merupakan satu lembaga, wadah untuk dapat menetralisir atau untuk dapat mewadahi supaya keinginan-keinginan seksual itu tadi dapat ditampung lewat hidup pernikahan yang kudus. Ya, puji Tuhan. Terus ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita itu bukan milik kita sendiri lagi, milik Kristus, karena sudah dibeli
Sebab itu kita jangan sembarang berikan kepada orang lain. Ya itulah bahasa yang sebetulnya mudah dimengerti. Kita tuh tidak punya hak untuk memberikan kepada orang lain. Karena tubuh ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus mempelai laki-laki surga. Dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus secara nyata atau secara lebih jelas mengatakan, aku itu sudah membuat kamu bertunangan dengan seorang laki-laki namanya Yesus Kristus. Jadi kamu harus menjaga diri sebagai perawan yang suci. Jangan sampai iblis mempengaruhi kamu seperti Hawa itu dipengaruhi sehingga tidak tulus lagi. Oh saudara-saudara, oh puji Tuhan. Kalau kita mau bicara soal ini masih lebih luas. Tetapi prinsip saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika tadi di atas, kamu tahu bagaimana hidup berkenan kepada Allah menjelang kedatangannya itu, supaya kita didapati dalam keadaan tidak bercacat celah, seperti dalam pasal 3 kemarin kita membahas. Paulus berdoa supaya hidupnya jemaat Tesalonika itu tidak bercacat, tidak noda waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, ini prinsipnya. Yang kedua, saudaraku, mari kita baca dalam 1 Tesalonika ini pasal 4, kita akan membaca pada ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara, ada orang yang menolak peraturan ini, saudara. Wah, itu terlalu ekstrim dan sebagainya. Apalagi sekarang, saya sudah pernah katakan saudara, di Amerika sekarang ini, nikah yang kudus itu sudah dianggap suatu kejahatan. Artinya apa? Melawan hukum pemerintah. Karena hukum yang berlaku di sana, orang laki-laki boleh nikah sama orang laki-laki, orang perempuan boleh nikah sama orang perempuan, namanya LGBT. Dan itu disahkan, saudara. Puji Tuhan di Indonesia belum terjadi begitu. Tetapi saya khawatir kalau saya memerosot sama sisi. Kalau ada pendeta tidak mau memberkati seorang laki-laki homoseks mau menikah, oh bisa dikenakan pasal itu, saudara. Bisa dianggap melanggar hukum. Loh di situ, saudara. Nah, tapi di sini dikatakan siapa menolak ini atau menolak peraturan tentang menolak Allah, melanggar firman Allah. Dan itulah yang diungkap oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1. Karena mereka menganggap tidak perlu Allah, mereka menyerahkan diri kepada kemauan mereka dan Tuhan dibiarkan, ya sudah lakukan. Tetapi saudaraku, risikonya ada. Nah, sebab itu mari kita jangan bermain-main dalam masalah ini, saudaraku. Orang mungkin mereka membuat argumentasi, ada alasan HAM, alasan hak asasi dan sebagainya. Tetapi mari kita akan tetap ini adalah firman Tuhan. Yang menolak aturan ini menolak firman Allah dan melawan firman Tuhan. Dan ini saudara, hal yang Paulus ingin tekankan di sini. Memang bahasanya tidak sekeras, tetapi sebetulnya ini nasihat yang sangat tajam. Nah, tadi di dalam ayat 1 dikatakan, kamu harus hidup berkenan pada Allah dalam hidupmu sehari-hari. Memang bukan hanya hidup nikah rumah tangga saja, tetapi mari kita akan baca ayat yang ke-9, ya, ayat 9. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara,
supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ya, ada 2 kali Paulus berkata bersungguh-sungguh. Tentang kehidupan nikah, rumah tangga itu Paulus orang Tesalonika sudah tahu, tapi supaya lebih bersungguh-sungguh melakukan. Nah sekarang di dalam hal kasih mengasihi satu dengan yang lain, dalam bahasa itu Philadelphia atau kasih persaudaraan, ini Paulus tekankan lagi, saudaraku. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara seluruh Makedonia, tetapi kami menasihati kamu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi jemaat Tesalonika sudah terkenal soal kasih mengasihi, tapi Paulus lebih bersungguh-sungguh, makin melimpah dalam pelajaran yang lalu. Ini merupakan doa Paulus. Dalam doanya supaya makin melimpah, kasih seorang dengan yang lain makin melimpah. Karena apa? Kemarin saya sampaikan bahwa ini merupakan juga ciri khas daripada anak Tuhan. Saudaraku, kemarin saya singgung, apakah orang mengenal saudara sebagai murid Kristus? Apa indikasinya? Apakah karena saudara memakai kalung salib? Atau saudara memakai atribut-atribut Kristen? Mungkin juga, mungkin. Tetapi saudaraku, kalau firman Allah katakan, dunia tahu bahwa kamu murid Kristus, kalau kamu bisa saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saudara, mungkin saudara memakai kalung salib, tetapi kalau kau berkelahi, bertengkar, atau ribut sesama anak Tuhan, suami istri, apakah orang tahu saudara Kristen? Malah mereka akan bertanya, loh katanya Kristen kok berkelahi? Saudara, mereka hanya tahu kalau orang Kristen itu hidup di dalam kasih. Sebab itu saudara-saudara, kalau saya mendengar atau melihat, saya pernah mengalami sebagai hamba Tuhan itu bisa membenci seorang dengan yang lain. Itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, saudaraku. Kira-kira tahun 70-an itu sampai tahun 80 itu, saya hidup di dalam kepahitan, saudaraku. Dan saudara, mungkin jemaat Semarang tahu itu sebabnya. Ya, tetapi mungkin saya tidak perlu ungkapkan, tapi saya pernah mengalami hidup di dalam kepahitan hati, kebencian. Tadinya sesama kaum muda kita sahabat baik, tapi karena persoalan itu bisa berbencian satu. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan membukakan jalan untuk berdamai. Kami sempat saling memaafkan, berpelukan, dan salah seorang sudah berapa orang yang sudah dipanggil Tuhan, saudaraku, ya. Saya merasa bersyukur karena merasa tidak ada satu ganjelan lagi. Sungguh saudaraku, saya sedih kalau melihat hamba Tuhan bisa berkelahi, rebutan jiwa, rebutan gereja, rebutan apalagi dan sebagainya, atau saling bersaingan dan sebagainya. Bagaimana orang dunia bisa mengerti kita orang Kristen? Oh saudara, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Sebab itu jemaat Tuhan yang saya layani, jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita tingkatkan saling mengasihi. Mulai dari mana? Dari diri saya sendiri. Mulai dari diriku. Mulai dari keluarga rumah tangga. Kasih itu mulai dari keluarga. Pertama antara suami dan istri. Suami harus mempunyai satu tanggung jawab mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Tapi sebaliknya istri harus mengerti mulai dari dirinya. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus, hei istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi mulai dari istri jangan memerintah suami. Istri jangan melawan menentang suami. Kalau mau suami mengasihi ya tunduk. Karena memang itu porsinya di situ. Ya, Efesus pasal 5 dan pasal 6 itu begitu. Ada ayah, ibu, anak-anak. Kemudian seorang bapak dikatakan
jangan menimbulkan kepahitan pada hati anak-anak, membangkitkan kemarahan, sehingga anak itu putus asa, anak itu mungkin bisa kecewa, bunuh diri, dan sebagainya, karena terlalu keras, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya apa? Mendidik dalam ajaran Tuhan, saudaraku. Saudara mungkin pernah melihat seorang anak perempuan dewasa rela membunuh ibunya. Itu sebetulnya kekeliruan mulai dari mana? Mulai dari masa kanak-kanak. Ulangan pasal 6 dikatakan setiap orang tua itu harus mengajarkan firman kepada anak-anaknya, waktu duduk, waktu berjalan, waktu makan, waktu mau tidur, waktu di luar, supaya anak itu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi kalau itu tidak, sudah maka timbul suatu pengajaran lain dari luar. Masyarakat mengajar, sosial mengajar, pelingkungan miliunya mengajar, dan diajar ajaran-ajaran yang keras. Oh saudara-saudara, jadi anak-anak belajar taat sama orang tua. Saya katakan, mari kita mengasihi mulai dari keluarga, dari rumah tangga. Ayah, ibu, suami, istri mengasihi. Mulai dari siapa? Jangan dari kamu, dari saya. Suami jangan menuntut istri untuk mulai, tetapi dari dirinya. Artinya apa? Tanggung jawab kita, status kita. Kalau saudara seorang istri, apa tanggung jawab? Istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini tugas, ini tanggung jawab. Kalau seorang istri sudah mulai tunduk kepada suami, itu tanggung jawabnya dia sudah selesai. Nah, suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudaraku, kita jangan menuntut dia tunduk, tapi sudah mengasihi sungguh-sungguh. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Pernah saya ungkapkan, Yesus mengasihi jemaat apa waktu jemaat sudah sempurna, sudah baik, tidak ada cacat celah, masih cacat celah, masih berdosa, tetapi Yesus sudah mau berkorban. Nah, ini seorang suami. Jangan hanya melihat kelemahan istri lantas marah dan sebagainya, saudaraku. Tetapi kita patut membimbing, karena dikatakan untuk menyucikan, menguduskan dia supaya bisa dibawa di hadapan Tuhan. Nah, seorang suami bukan hanya mencela istrinya, menyalahkan, tetapi mendidik, membimbing kepada soal rohani, diajak berdoa, diajak baca firman Tuhan. Mudah-mudahan kalau suka melawan, suka membantah, dia bisa berubah dan sebagainya. Saudaraku. Kemudian ayah ibu ini orang tua, mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Didik mereka, diajak membaca firman, berdoa. Anak-anak apa? Jangan menuntut orang tua, oh papa ini. Anak-anak taat. Itu aja tanggung jawabnya. Taat dalam segala hal. Dan itu ada janji supaya kamu panjang umur, hidup sejahtera. Oh puji Tuhan. Saya yakin saudaraku, kalau mulai dari keluarga, kasih sayang seorang dengan itu terjadi, nanti dalam jemaat akan itu. Karena apa? Yang namanya jemaat itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga hidup dalam damai, sejahtera, kasih, maka tidak susah untuk kita berkasih-kasihan seorang dengan yang lain. Kalau dalam keluarga rumah tangga saudara tidak ada kasih, bagaimana saudara jemaat? Maka saudara bisa, ya mungkin kamuflase, munafik, mengasihi tapi dalam hati saudara, wah kalau aku lihat itu mendedek hatiku dan sebagainya. Itu pernah terjadi dalam jemaat kita, saudara. Saya harus kasih tahu sama saudara. Ada yang mengatakan, wah kalau aku lihat dia itu mendedek hatinya. Saudara, bagaimana? Ada kepahitan, ada akar pahit, dan akhirnya membinasakan dia. Oh saudara, puji Tuhan, bab itu di samping kesucian hidup nikah, di samping kesucian hidup nikah rumah tangga, dijauhkan dari percabulan, maka kasih mengasihi ini
harus kita tingkatkan supaya kau makin bersungguh-sungguh lagi. Paulus mengatakan begitu. Jemaat Tesalonika sudah bisa saling mengasihi, tetapi Paulus mengatakan supaya makin bersungguh-sungguh lagi. Coba tolong dibacakan lagi ayat yang ke-10 itu. Ayat yang ke-10 atau ayat 9 dan 10. Tentang kasih persaudaraan, Kasih persaudaraan, ya, teruskan. tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, Paulus mengakui jemaat Tesalonika sudah bisa saling mengasihi dari Allah. Tetapi teruskan 10, Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. bahkan di seluruh wilayah Makedonia, bukan cuma jemaat di Tesalonika, di Makedonia. Berarti sudah lebih meluas. Teruskan. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, ini juga kepada saudara jemaat teman-teman ini. Saudara sudah bisa hidup berdampingan, tetapi mari kita makin bersungguh-sungguh. Kalau tadinya kasih hanya semacam kamuflase supaya kelihatan baik, sekarang makin sungguh-sungguh, mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati. Saudara-saudara, oh puji Tuhan, ini hidup yang berkenan kepada Allah di dalam aplikasi hidup kita sehari-hari. Kemudian mari kita, yang ketiga, kita ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, ini kelihatannya biasa, tetapi di sini seringkali menjadi batu sandungan di dalam kehidupan orang Kristen. Terus terang aja, ini perlu bicara soal bekerja. Ya, soal bekerja. Bekerja dengan tenang, dengan tangan sendiri, ya. Bekerja dengan tangan sendiri supaya kita bisa tenang. Dan dikatakan di sini, saya bacakan ya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Saudara, mengapa Paulus menasihatkan ini, saudara? Karena Paulus kan dengar dari jauh. Tentu Timotius juga melaporkan karena dia melihat situ. Orang Tesalonika tentang kedatangan Tuhan mereka sangat menggebu-gebu. Sehingga mereka menganggap, oh Tuhan semua mau datang, tidak usah kerja. Nah kalau tidak usah kerja kan tentu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, saudaraku. Ya, kalau misalnya orang itu kaya, makin lama kan makin habis. Orang tidak bekerja, tidak punya pendapatan, tentu mereka perlu makan tiap hari. Maka akhirnya apa? Rupanya ada yang tidak tertib hidup mereka. Ya, mungkin kita akan membaca, saudaraku, dalam 2 Tesalonika. Ya, kita sekarang membaca 2 Tesalonika pasal 3. Pasal 3 ayat 7 sampai 12. Ini sinyalemen daripada Rasul Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Latar belakangnya karena mereka sudah mau nunggu kedatangan Tuhan. Mungkin juga ada yang ekstrim, oh Tuhan tidak lama lagi, mungkin berapa hari lagi mau datang. Tidak usah kerja, nanti siapa yang... Loh, beberapa tahun yang lalu kan saudara pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan di Jawa Barat. Tuhan sudah mau datang, jual ladangmu, jual rumahmu, kita kumpul semua di Bandung, menunggu Tuhan, tidak datang. Akhirnya mereka kehilangan semua. Akhirnya pemerintah yang harus menangani itu. Loh, ini terjadi sudah sejak zaman jemaat Tesalonika. Ayo kita baca
pasal 3, 2 Tesalonika pasal 3, kita membaca ayat 7 sampai 12. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Nah, ini Paulus menasihatkan, memberi teladan. Kamu tahu, dalam yang lalu kan saya bilang, Paulus itu kepada jemaat Tesalonika tidak hanya mengajarkan firman, tetapi menunjukkan hidup sehari-hari. Dia bekerja keras, tidak menjadi beban mereka, tidak menjadi beban tanggung jawab mereka. Jadi Paulus mengatakan kalau orang bekerja itu sudah harusnya. Tapi Paulus memberikan contoh, dia ikut bekerja. Konon Paulus itu menjadi tukang kemah itu, dan bersama Priscilla dan Aquila membuat kemah itu, dijual kerja. Saudara-saudara, bukannya Paulus tidak punya hak untuk mendapatkan sumbangan dari ini. Enggak, tapi dia memberikan teladan bekerja. Kisah Rasul 20 juga dia memberikan teladan begitu. Ya, tolong dibaca ulang ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Terus? Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Nah ini saudara. Tidak makan roti dengan percuma. Artinya tidak bekerja, lontang-lantung, makan, tidak bayar. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, tidak mau makan roti orang dengan percuma. Tidak dibayar, tidak membayar harganya. Ini bukan berarti saudara tidak bisa bertamu, bukan begitu, bukan itu. Maksudnya Paulus menunjukkan dia tidak mau menjadi beban orang lain. Tolong diulangi baca ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Berjerih payah siang malam, terus? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Nah ini, supaya jangan menjadi beban sama orang lain. Jangan bergantung sama orang lain. Dan ini rupanya itu terjadi di Tesalonika. Yaitu tadi orang-orang yang Tuhan mau datang tidak mau kerja. Dan tidak mau kerja kan tidak dapat pendapatan. Kemudian numpang sama orang lain. Ya, bertamu pada jam makan. Gitu ya, saudara-saudara. Maka dari itu ini etika, saudaraku. Jadi ini termasuk nasihat Paulus mempraktekkan pengajarannya tadi. Yang diajarkan dalam pasal 1 sampai 3 itu diimplementasikan atau diaplikasikan dalam pasal 4 ini. Jadi dalam hidup sehari-hari, kelakuan sehari-hari. Tolong dibaca ulang ya. Ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Berjerih payah siang malam, terus? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini maksudnya, jangan jadi beban orang lain. Terus kan? Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Nah, ini Paulus berkata, loh, Paulus kan hamba Tuhan. Berhak untuk dibantu oleh jemaat. Ya betul, tapi Paulus kan ingin memberikan teladan, saudaraku. Ingin memberikan contoh. Ini loh caranya. Saya juga bekerja supaya jangan sampai membebani saudara. Ini bukan membatasi jemaat untuk memelihara seorang gembala, bukan. Paulus mengatakan saya ada hak untuk itu. Karena dia kerja buat Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 kan dibilang, orang yang membajak itu mempunyai hak untuk mendapat hasilnya. Jangan sampai memberangus lembu yang sedang membajak. Orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Tetapi Paulus memberikan contoh teladan ya untuk orang-orang yang malas ini, orang-orang yang bergantung pada orang lain. Teruskan. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Nah, ini menjadikan teladan, jadi tidak jargoni, tidak ada mengajar, tidak ngelakoni, tetapi dia melakoni, kerja keras, saudara, bekerja. Oh, puji Tuhan. Teruskan. Supaya kamu ikuti. Ya, teruskan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu,
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oh, ini cukup keras loh omongan ini. Ya cukup keras ini. Kalau tidak bekerja jangan makan. Artinya orang yang mau ya bekerja. Ini maksudnya latar belakangnya di Tesalonika itu ada orang yang sok rohani, sudah sok pikirannya ke surga, tidak di bumi lagi. Bukan begitu, saudaraku. Jadi ini ajaran yang sehat. Jangan kita karena menantikan kedatangan Tuhan ya siang malam kita tinggal di gereja umpamanya begitu, tidak bekerja, tapi tetap lapar kan? Makan bagaimana, saudara? Oh ini praktis. Makanya saya katakan tadi, Paulus bertindak sebagai seorang ayah. Di pasal 1 sampai 3 seorang ibu lemah lembut, ramah tamah, halus, tidak mau ini. Tetapi sekarang cukup keras. Cukup keras nasihatnya kepada, karena dia melihat tadi itu, dia mendengar ada orang Tesalonika yang tidak tertib hidupnya. Teruskan coba kita baca. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar. Nah, ini Paulus mengajari karena dia dengar. Oh, di Tesalonika ada beberapa orang. Teruskan. Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak tertib hidupnya. Tidak kerja, lontang, lantung, ke sana, sini. Menjadi beban orang lain. Ya. Jangan sampai terjadi dalam jemaat kita. Teruskan. Dan tidak bekerja. Tidak bekerja. Terus? Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Ya, tidak menghasilkan sesuatu, saudara. Tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi firman Tuhan, orang yang bekerja pasti dapat upahnya. Dan bekerja itu kan tidak harus di kantor, tidak harus di pabrik, tidak harus di toko, saudara mengerjakan. Nah, saudara lihat, kami di gereja kan ada pekerjaan. Coba saudara pikirkan, selama pandemik ini, saya hampir setiap waktu tapi pekerjaan saya mempersiapkan firman, mempersiapkan makanan untuk saudara. Tetapi juga yang sifatnya lahiriah. Gereja kotor kami harus nyapu juga. Loh, ini nyata, saudara. Gereja bocor kita harus ngepel juga dan sebagainya. Lah kami tidak ada punya pengerja. Kita di dalam pastori harus bekerja. Dan itu kami lakoni, saudara. Nah, makanya Paulus berkata, aku sendiri memberikan teladan bagi kamu. Tadi bekerja itu bukan berarti sudah bekerja di pabrik, kerja di kantor, menghasilkan pengerjaan. Saudara, pernah ada seorang pendeta mengatakan, seorang suami mengadukan kepada pendetanya, waduh istri saya itu tidak kerja Pak, beban. Oh iya Pak. Ya. Nah, terus pendeta tanya, nah kalau kamu bangun pagi, siapa yang membikinkan kopi? Oh istri saya, karena dia tidak kerja di kantor. Dia enggak. Kalau pakaian bapak kotor, siapa yang nyuci? Oh ya istri saya. Kalau tempat tidur saudara kotor, spraynya saya nyuci, istri saya. Nah kalau kamar itu yang nyapu siapa? Istri saya. Loh, lah berarti bapak istri saya kan kerja. Oh iya ding. Nah, seringkali orang kerja itu dianggap yang kerja itu di kantor, di perusahaan, tapi di rumah itu ada pekerjaan. Pekerjaan yang nilainya tidak kurang dari yang lain. Cuma seringkali orang menganggap kalau orang di rumah mengerjakan pekerjaan itu tidak bekerja. Yang dihitung kerja itu di kantor. Tidak, saudara. Bab itu saya katakan, kami yang tinggal di pastori ini bekerja di lain seperti ini. Siapa yang mengerjakan ruang gereja? Kami yang di pastori, saudara. Bab itu bekerja itu bukan suatu hal yang hina. Maka Paulus katakan demikian. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, coba tolong dibaca lagi ya, ayat yang ke-11 tadi ini. Ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk hal berguna sana sini, apalagi sama zaman HP sekarang.
Oh, sibuk dengan HP-nya saja. Tidak sempat nyapu, tidak sempat apa. Ya, terus kan? Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu, saudaraku, tidak semua loh ya, tidak semua orang yang semacam itu, yang hanya sibuk dengan hal yang sia-sia, tidak menghasilkan, dinasihati supaya mereka melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Artinya apa? Hasil usahanya sendiri. Tidak makan dengan cuma-cuma. Oh, saudaraku, firman Tuhan, orang yang bekerja dapat upahnya. Teruskan ayat yang terakhir. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, puji Tuhan. Ini tidak mengurangi saudara menolong orang lain. Jangan saudara, wah dia itu malas. Jangan. Ya, jangan jemu berbuat baik. Saudara membantu, ya membantu dengan tulus ikhlas dan sebagainya. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau dia tidak mau kerja itu tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Baik, saudara-saudara, ya. Jadi malam hari ini firman Tuhan itu berbentuk pengajaran yang praktis, aplikatif namanya. Aplikatif, artinya ajaran firman itu bukan hanya untuk kekayaan rohani, membuat kita hafal firman. Tidak, kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dan tadi ada 3 atau 4 hal. Pertama, kekudusan. Mulai dari masih remaja pemuda, sebelum nikah sampai sudah menikah, jaga kekudusan. Kemudian kasih persaudaraan. Kasih mulai dari keluarga, rumah tangga tadi saya katakan. Tetapi juga tertib hidup itu penting. Terutama dalam soal penghidupan kita dan kehidupan kita. Yaitu dengan rela bekerja. Hidup tenang, tertib, saudaraku. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Sebab itu tadi saya mengajak saudara menyanyi, Tuhan tetapkan langkah kami. Memang banyak sandungan di dunia ini, saudara. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga malam hari ini firman Tuhan, mungkin saudaraku, saya mungkin menyampaikan ada kata-kata yang mungkin kurang sopan, saya minta maaf firman Tuhan, tidak. Cara saya menyampaikan mungkin kurang enak, saya mohon dipahami, mohon dimaafkan. Tetapi ini maksudnya, ya Tuhan mau kita hidup secara aplikatif firman Tuhan yang kita serap, kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, mulai dalam hidup nikah rumah tangga, kemudian hidup keluarga berkasih-kasihan seorang dengan yang lain. Jangan ada yang tidak bekerja. Jangan ada yang tidak bekerja. Tapi bekerja itu saya katakan bukan harus di kantor, bukan di pabrik. Apa yang ada di rumah kita kerjakan. Mengatur rumah tangga, mencuci piring, ngepel lantai, itu tuh pekerjaan yang harus kita kerjakan. Oh puji Tuhan, jangan malu atau jangan merasa, wah itu kasar, hina dan sebagainya. Oh puji Tuhan, mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri firman Tuhan mengingatkan kita bekerja. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian, bekerjalah selama kita masih ada kesempatan. Ya, nomor 108 dalam buku Pesalo. Saudara, kita mau ya firman ingatkan, mari kita bekerja. Cuma saya katakan bukan bekerja harus mencari, oh sekarang susah cari pekerjaan di kantor. Loh, kerjakan apa yang ada sudah kerjakan di rumah. Saudaraku, nanti Tuhan kasih upah, karena Tuhan sudah berkata, orang yang bekerja pasti mendapat upahnya. Sebab itu firman kata, kalau kamu melakukan apa saja seperti kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Dari Tuhan kamu akan terima upah. Yang bekerja pasti ada upah. Oh puji Tuhan. Tuhan masih bekerja di saat ini.
biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Kita ulangi. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba di mana tiada seorang dapat bekerja. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, oh ini sudah 5:30, tidak usah kerja, kita tunggu mau makan saja. Tidak, ini bait lagu ini mengatakan, walaupun sudah rembang petang, tetap bekerja selama masih bisa bekerja. Nanti waktu malam memang tidak bisa bekerja lagi. Oh saudara-saudara, ini menggambarkan kita mau giat tetap kerja buat Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, mari kita tetap teguh, jangan goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Terutama kerja buat Tuhan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus. Yang mengarah kepada pelayanan-pelayanan. Tuhan kasih upah saudara. Puji Tuhan. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang. Saudara, bait yang ketiga ini indah. Mari kita juga jangan terlalu mengarahkan pekerjaan harus kerja di kantor, kerja di pabrik, tidak. Mari kita mengarahkan pelayanan pekerjaan kita kepada proyek Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan, mari kita arah tujukan untuk pembentukan tubuh Kristus. Apakah berarti saudara hanya kebaktian saja? Tidak, bukan. Pekerja kita mendapatkan berkat, kita pakai untuk supaya kita tidak terhalang beribadah, tidak terhalang bekerja. Oh saudara, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga ini, ya sekali lagi. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang
yang sesuai rencana Tuhan dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Mari saudara kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mendengar firman Tuhan yang aplikatif. Kami bukan hanya mendengar pengajaran teoritis, teologis, tetapi Tuhan mau kita juga mengaplikasikan, mempraktekkan pengajaran itu. Seperti yang kami dengar firman Tuhan malam hari ini. Rasul Paulus telah mengajarkan dengan lemah lembut, ramah tamah kepada jemaat Tesalonika. Tetapi pada pasal ini, dia dengan agak tegas, agak keras, menasihatkan jemaat Tesalonika, supaya dalam hidup sehari-hari, mempraktekkan pengajaran firman Tuhan. Untuk mengerti kehendak Allah, hidup berkenan kepada Allah, yaitu dalam hidup nikah, supaya kehidupan nikah hidup di dalam kekudusan, dalam penghormatan, dijauhkan dari percabulan, perzinahan, kenajisan, yang dewasa ini marak merajalela Tuhan, dan dilegalisir oleh beberapa negara yang semi ateis Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau mau bawa mereka di dalam kekudusan, dalam hidup nikah mereka. Tuhan, banyak sandungan yang terjadi. Tidak ada nikah yang tidak dicobai dengan kesucian Tuhan. Sebab itu kami berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hidup nikah rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kasih-Mu melimpah dalam kehidupan tiap-tiap keluarga, antara suami, istri, orang tua, anak-anak, mulai dari keluarga ada kasih satu sama yang lain, supaya dunia tahu, supaya tetangga kami tahu, bahwa kami adalah murid Tuhan, kalau kami hidup dalam kasih. Demikian juga Tuhan, supaya kami mempunyai hidup yang tertib, tidak menjadi orang yang menjadi beban orang lain Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, kami dapat mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan, mulai dari rumah kami masing-masing. Tidak menganggap pekerjaan rumah sebagai pekerjaan yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berjanji, orang yang bekerja pasti mendapat makan dan upahnya. Sebab itu kami percaya Engkau setia, Engkau menggenapi janji Tuhan. Bapa, terima kasih hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini. Kami mohon Tuhan Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, Engkau menyertai dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Kira boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan pelayanan kami malam hari ini. Kami melayani dengan masih banyak cacat celah kekurangan, tapi kami ini rindu Tuhan, rindu menjadi hamba-Mu yang Engkau angkat untuk menyediakan makanan bagi isi rumah. Sebab itu Tuhan, urapi kami, supaya kami dapat memberikan makan yang bergizi, makan yang cukup bagi mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan, sementara menantikan kedatangan Engkau, kami menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang Engkau dapati sedang melaksanakan tugas kami masing-masing. Berkati tiap-tiap suami,
istri di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami musibah, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Khususnya di kota Semarang Tuhan. Banyak saudara-saudara kami, teman-teman, sahabat kami yang mengalami genangan banjir selama seminggu ini 2 kali berturut-turut. Oh Tuhan, tolong mereka. Di antara mereka Saudara Lukas Raharjo, Bu Nur Kamid di Pati Unus, dan tentu ada tempat-tempat lain. Tuhan, kami mohon Engkau ulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan bagi mereka. Bapa, terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Demikianlah Tuhan, malam hari ini kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami hamba-Mu sembunyikan di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu. Tuhan, sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan untuk kembali ke tempat masing-masing, melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing. Berikan mereka giat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan kira diikut sertakan kiranya berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan Yesus, damai sejahtera, persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai menjemput kita semua. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.